nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini meskipun di luar hujan, dingin, tapi kita bersyukur kita boleh ada di tengah-tengah ini. Kita boleh bersatu hati memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah kita. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami membawa setiap kehidupan kami, memberikan segala pujian, hormat dan syukur kami bagimu pada saat ini Tuhan. Memberkati setiap kami, sidang jemaat-Mu yang hadir. Memberkati setiap ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tahu kuasa-Mu yang nyata di tengah kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi bersama dengan Engkau pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari gunakan saat ini sebagai saat pribadi kita bergumul. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
Amin Yesus. Siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Miliki penyembahan yang utuh kepada Dia. Bawa hati kita menyembah Dia. Amin. Kita percaya setiap janji Allah ajaib bagi setiap kita. Haleluya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
kasih Bapa yang baik di dalam surga. Pujian, penyembahan dan pengagungan itu yang kami rindu lakukan pada saat ini Tuhan. Mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami tahu kuasa-Mu hadir di tengah kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa yang baik di dalam surga. Ini kami mau rindu bersorak-sorai bagi Engkau dalam nama Yesus. Setiap kita umat yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dia Allah, Tuhan sumber mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan. Amin. Dengan Dia kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Tak pernah kita ragu akan kasih setia Tuhan. Amin. Seluruh jiwa
mengubah kasih Tuhan saudara. Amin. Walau bumi gunung-gunung terjal, namun bersama semoga ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setia Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Yang menikmati kasih setia Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menikmati firman-Nya yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Siapkan hati kita. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menolong.
menara dan perisai di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi penunjuk arah dalam hidup kami. Dan Engkau yang menjadi pelindung dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur dan bersukacita buat segala kebaikan, buat segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Kiranya Tuhan, Kau boleh terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. Dan kami membuka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami. Dan kami boleh berbuah. Dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan lewat hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi. Haleluya. Amin. Opung sehat? Haleluya. Ya Bang Gatot mungkin pakai keyboard aja iringi saya, nggak apa-apa. Ya, biar cepat saya khotbahnya. Haleluya. Ya, saudara, hari ini saya akan bicara satu tema, yaitu janji berkat spiritual, ya, janji berkat rohani, ya, saudara. Kita percaya bahwa segala berkat itu ada di dalam Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu, saudara, saya ingin kita membuka Alkitab kita. Ya, kita akan baca bersama-sama dalam Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, saudara. Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 7, saudara. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita menaikkan sebuah cara pandang, ya, tentang berkat, saudara. Karena terlalu lama gereja ataupun orang percaya, saudara, ya, terlalu sibuk untuk melakukan berkat-berkat yang kelihatan. Ya. Apa itu berkat-berkat yang kelihatan? Uang, ya. Apalagi kesehatan, ya, keberhasilan, kelancaran hidup, saudara. Itu semua berkat yang terlihat, saudara. Nah, ada banyak kita seringkali terlalu sibuk hanya melakukan hal-hal yang kelihatan ini, saudara. Nah, firman Tuhan hari ini menarik, saudaraku, di mana supaya kita bisa melihat ke tempat yang lebih tinggi lagi, pemahaman yang lebih tinggi lagi, saudara. Nah, kita boleh melihat bukan hanya ke bumi, tapi kita melihat ke sorga, saudara. Nah, saudara, Rasul Paulus tidak membuka surat Efesus ini, saudara, dengan sebuah keluhan. Ya, dia nggak mulai dengan keluh kesah, dia tidak memulai dengan satu
rasa kecemasan, kekhawatiran. Dia tidak mulai ayat ini dengan sebuah masalah, saudaraku. Bahkan juga dia tidak memulai dengan sebuah permintaan, saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, perhatikan saudara, Paulus mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini bukanlah kalimat pembuka biasa, saudara. Tetapi kita bisa melihat ini adalah satu teriakan iman dari seseorang yang tahu siapa dia, siapa dirinya ketika dia ada di dalam Yesus Kristus. Jadi ini merupakan satu seruan hati Paulus, saudara. Ya. Di mana dia mengerti posisi dia ketika dia berada di dalam Yesus, saudara. Nah, saudara, kita bisa perhatikan juga dikatakan, saudaraku, dalam ayat ini segala berkat rohani. Ya. Segala itu artinya apa? Semuanya. Ya. Semua berkat, saudara. Semuanya di dalam Kristus, saudara. Artinya apa, saudaraku? Artinya sebelum kita berbicara tentang apa yang kita miliki, saudaraku, Tuhan ingin terlebih dahulu kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Katakan amin. Kita harus memahami dulu siapa kita di dalam Kristus sebelum kita berbicara tentang apa yang kita miliki. Tetapi kita harus memahami dulu siapa diri kita ketika kita ada di dalam Kristus, saudara. Karena banyak orang hari ini, saudaraku, orang Kristen, itu frustrasi bukan karena kurang berkat. Bukan, saudara. Banyak orang Kristen hari ini stres bukan karena kurang berkat, saudaraku. Tetapi karena tidak sadar berkat yang dia sudah miliki di dalam Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Halo, amin? Halo? Karena kalau kita baca tadi ayat itu, saudaraku, kita bukan akan menerima berkat, tapi kita sudah menerima berkat. Beri tepuk tangan dulu, saudara. Amin. Katakan sebelahnya, kamu sudah menerima berkat. Nah, jadi mari kita melihat bagaimana Alkitab memandang berkat spiritual ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nah, saya ingin kita lihat dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Ya. Biasa Pak Arwan bisa baca, Pak. Mazmur 23 ayat yang pertama, Pak. Mik pegang ya, Pak? Iya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah, saudara perhatikan. Daud berkata, pemazmur berkata, selaku Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tidak berkata Tuhan gembalaku maka hartaku bertambah. Kok nggak ada yang bilang amin? Daud tidak berkata selaku Tuhan adalah gembalaku maka hidupku tanpa masalah. Tidak. Daud tidak berkata Tuhan adalah gembalaku, hartaku bertambah, maka hartaku berlimpah, maka aku akan menjadi orang kaya. Tuhan adalah gembalaku, maka aku kita hidup tanpa masalah. Tidak, tetapi Daud katakan, dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, saudara. Jadi saudara, artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita lebih dari sekedar mencukupi kebutuhan kita sehari-hari.
Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu saudaraku. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan hidupmu. Tapi ia membentuk batinmu. Supaya hidupmu tidak dikuasai oleh ketakutan. Supaya hidupmu tidak dikuasai oleh kecemasan. Supaya hidupmu tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Halo? Artinya apa? Ada damai di tengah ketidakpastian dunia ini. Ada damai di tengah ketidakpastian dalam hidupmu. Ada keyakinan di tengah ketidaklengkapan dalam hidupmu. Ada rasa cukup bahkan sebelum keadaanmu berubah. Situasimu belum berubah. Engkau mungkin masih dalam keadaan yang sulit. Tetapi engkau memiliki rasa yakin. Ada memiliki rasa cukup. Kenapa? Karena adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Saudara, ini adalah berkat spiritual, berkat rohani. Berkat spiritual ataupun berkat rohani tidak selalu mengubah situasi di luar, saudara. Tetapi berkat rohani selalu mengubah sikap batin, sikap hatimu yang ada di dalam. Halo? Saya mau tanya sama saudara. Ada orang banyak uang, tapi bisa dikuasai rasa takut. Ada rasa cemas banyak? Masih banyak. Tapi orang yang mengerti tentang berkat rohani, sekalipun dia nggak banyak uang, sekalipun dalam masa yang sulit, engkau rasa cukup itu ada di hati. Amin. Amin saudara. Nah jadi saudara, karena hari-hari ini banyak orang yang diberi kelimpahan. Banyak berkat, banyak harta. Tapi hidupnya rapuh saudara. Hatinya gampang goyah saudara. Tapi sebaliknya justru ada banyak orang yang sederhana, tapi hatinya teguh. Imannya kuat saudaraku. Dan mulutnya yang keluar penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi banyak orang yang berkelimpahan. Semua serba oke hidupnya. Tapi mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Mulutnya penuh dengan keluh kesah. Mulutnya penuh dengan saudaraku ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Kenapa? Karena hatinya enggak berubah. Tapi orang yang percaya yang ada di dalam Tuhan, sikap hatinya berubah saudara. Kenapa saudaraku? Karena pemeliharaan Allah lebih saudaraku dari sekedar untuk memberi kita berkat secara jasmani. Tetapi pemeliharaan Tuhan lebih dulu bekerja di dalam hati kita. Itu dulu yang Tuhan mau. Kalau hatimu beres, ya, hatimu manusia batinmu dipulihkan, maka yang lainnya akan nyusul. Haleluya. Amin. Tanya sebelah kiri kanannya dulu. Manusia batinmu bagaimana hari-hari ini? Itu yang penting. Amin saudara. Ya. Kalau manusia batinmu itu sudah berubah, maka berkat finansial, berkat kesehatan, berkat yang kelihatan itu semua akan mengikuti saudara. Beri tepuk tangan buat kita semua. Haleluya saudara. Nah jadi saudara, hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita semua bahwa Dia tidak hanya mau memberkati apa yang kita pegang, tapi Dia mau memberkati siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Bukan sekedar Dia ingin memberkati apa yang kau miliki, apa yang kau pegang, tapi Dia ingin saudaraku, engkau mengerti siapa engkau ketika engkau ada di dalam Dia. Ingat sekali lagi saudara,
pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak selalu mengubah keadaan, tetapi dia menguatkan manusia batin kita untuk kita tetap sanggup berjalan di dalam hidup ini. Saya mau tanya, lebih banyak orang kaya yang mati bunuh diri atau orang susah? Saya melihat kebanyakan justru orang kaya yang mati bunuh diri. Kenapa? Rentan manusia batin, rapuh. Nah, oleh karena itu saudara, coba kita lihat lebih jauh lagi supaya kita tidak salah memahami firman hari ini. Maka kita lihat konteks daripada Efesus pasal pertama ini, saudara. Nah, jadi surat Efesus ini bukan ditulis untuk orang yang belum percaya, saudara. Tapi surat ini ditujukan kepada orang yang percaya, saudara. Yang sudah menjadi jemaat, saudara. Orang yang sudah rajin ke gereja. Orang yang sudah aktif melayani. Orang yang sudah mengenal Yesus. Jadi ini sangat penting harus kita mengerti, saudara. Artinya apa? Artinya berkat spiritual bukanlah alat pemancing. Ya, supaya kita jadi orang yang percaya, bukan. Karena banyak hari ini saudara ya, orang ikut Yesus itu karena ada umpan ya, dipancing-pancing saudara. Ikut Tuhan kamu akan sembuh, ikut Tuhan kamu akan diberkati. Ya kan itu kan pemancing semua itu saudaraku. Nah, ini bukan sebuah pemancing saudaraku, tapi ini adalah pondasi hidup kita sebagai orang yang percaya saudara. Makanya masalah utama gereja bukan kekurangan aktivitas rohani. Bukan karena kurang kebaktian. Oh, banyak orang percaya hari ini rajin kebaktian, saudara. Iya, masalahnya bukan di situ. Iya, Senin nanti ada doa misalnya. Selasa ada puasa. Rabu ada komsel. Kamis ada ibadah pria. Jumat ibadah wanita. Sabtu nanti ada latihan, saudaraku. Jadi sekarang ini saya melihat orang Kristen itu bukan kekurangan kegiatan rohani. Orang percaya itu bukan kekurangan kebaktian, saudara. Tetapi orang percaya itu kekurangan kesadaran rohani. Siapa dia di dalam Kristus. Kekurangan kesadaran bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, saudara, segala sesuatu berkat Tuhan sudah berikan. Halo? Amin, saudara. Nah, jadi saudara, coba saudara lihat di dalam ayat Efesus ini, saudaraku. Paulus kan gak berkata, kamu akan berjuang supaya kamu memberkati. Kamu harus berjuang supaya kamu diberkati. Kamu harus lakukan sesuatu supaya kamu memberkati. Kamu diberkati oleh Tuhan. Enggak, Tuhan gak berkata begitu. Paulus gak berkata begitu. Tetapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, Alkitab katakan Allah telah memberkati kita. Allah sudah memberkati kita. Sejak kapan Allah sudah memberkatimu? Sejak kau percaya kepada Yesus. Itu yang ayat ini katakan. Jadi berkat rohani bukan tujuan yang dikejar. Tapi berkat rohani itu adalah posisi yang harus kita sadari, saudara. Jadi perhatikan urutannya, saudara. Paulus berbicara tentang siapa kita dalam Kristus. Sebelum Paulus berbicara tentang bagaimana kita hidup. Kenapa? Karena kalau identitas salah, ya, identitas kita salah, maka pelayanan kita bisa hanya menjadi sebuah ambisi kita. Pelayanan kita menjadi sebuah keinginan, ambisi, kedagingan kita, saudara. Kalau identitas kita kabur, ketaatan kita bisa berubah hanya menjadi sebuah kewajiban. Hanya sebuah aturan, saudaraku. Tapi hari ini Tuhan mau menegakkan pondasi hidup kita. Sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan,
Pastikan dulu kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Jangan dibalik. Halo? Amin. Sekali lagi, sebelum kau melakukan sesuatu untuk Tuhan, engkau harus memahami dulu siapa engkau di dalam Tuhan. Banyak orang gagal bukan karena tidak diberkati. Banyak orang Kristen gagal dalam kehidupannya bukan karena tidak diberkati, saudaraku, tapi karena hidupnya tanpa kesadaran rohani. Dia nggak sadar siapa dia di dalam Tuhan. Kalau kita sadar siapa kita di dalam Tuhan, maka berkat itu bukan untuk dibanggakan. Berkat itu bukan untuk dipamerkan, saudaraku. Tetapi saudaraku, berkat itu untuk disadari dan dihidupi lewat kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pamer kalau diberkati. Amin. Ada seorang bapak, bukan jemaat ADCC tentunya, baru dapat mobil Kijang Innova ke gereja, saudara. Tentunya juga bukan gereja mana-mana, ini orang yang gak ada di Palembang, saudara. Haleluya. Begitu masuk ke tempat parkir, biasanya kan kita kunci otomatis kan bunyi gak dia? Gitu. Nah ini bapak ini dipencetnya terus, jadi bunyi terus. Istrinya bilang, "Pak, ngapain kamu? Biar orang tahu kita punya mobil baru." Banyak kita sering pamer. Rasanya nggak puas kalau orang nggak tahu kita punya mobil baru. Oh, punya gelang berlian, saudara. Wah, ke pesta pakai semua penuh. Wah, lihat manusia 2 miliar gitu misalnya. Kita pamer, saudara. Kalau engkau diberkati Tuhan, bukan supaya engkau jadi sombong, bukan untuk dipamer, tapi untuk kau hidupi, untuk engkau taati firman Tuhan. Kau semakin bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan dan percayakan kepada. Amin. Katakan sebelah, jangan suka pamer. Haleluya. Haleluya. Katakan sebelahmu, jangan sombong kalau diberkati. Kalau ada mobil baru ya bonceng saya, bilang ya. Jangan nikmati sendirian, amin. Ada rumah baru yang mau undang saya gitu ya. Bisa menikmati rumah barunya, katakan amin. Beri tepuk tangan buat kita semua, saudara. Haleluya. Jadi kalau semua berkat rohani itu nyata, saudara, maka pertanyaannya sebenarnya apa saja berkat yang Allah janjikan ketika kita ada di dalam Kristus. Saudara, yang pertama kita harus menyadari bahwa pertanyaan ini ya bukan pertanyaan akademis, saudara. Ya. Tapi ini adalah sebuah pertanyaan kehidupan. Kenapa? Karena apa yang kita yakini sebagai berkat itu akan menentukan cara kita berdoa. Apa yang kita yakini, yang kita percayai, saudaraku, sebagai berkat itu akan menentukan cara kita berharap kepada Tuhan dan cara kita menjalani hidup. Nah, saudaraku, jika berkat hanya soal materi, berkat hanya soal bicara tentang, saudaraku, hanya finansial, maka mata iman kita akan selalu naik turun. Nanti lagi diberkati, iman kita semangat. Waktu kita nggak diberkati, usaha kita lagi down, iman kita lemah. Karena kita hanya berbicara tentang berkat itu hanya finansial, materi. Jadi kau dipengaruhi imanmu berdasarkan materi, berdasarkan uang. Jadi kalau lagi banyak uang, senyum, penuh sukacita, semangat ke gereja. Ya kan? Begitu lagi gak ada uang, saudaraku, gak pernah datang ke gereja, gak mau lagi melayani. Rasanya ngelihat manusia ini enak semua, rasanya mau muntah. Ya.
cemberut, saudara. Kenapa? Karena engkau memahami tentang berkat di dalam Tuhan itu hanya sebatas materi. Kau memandang berkat itu hanya bicara tentang kekayaan, finansial, keuangan, saudara. Hari ini, saudara, saya mau beritahu sama saudara. Berkat itu bukan hanya materi. Tapi ada yang jauh lebih itu. Yaitu berkat yang realitas secara rohani. Yaitu manusia batin kita diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu berubah. Karaktermu berubah. Hatimu berubah. Itu lebih dari segala berkat yang kelihatan. Ketika apa? Hidupmu berubah di dalam Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berubah tanpa kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi kalau hari ini hidupmu berubah, saya mau beritahu sama saudara, engkau mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan percayalah, ketika manusia batinmu berubah, karaktermu berubah, maka berkat-berkat yang lain kau gak perlu kejar. Dia akan mengikuti engkau. Beri tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Nah jadi saudara, hari ini banyak orang Kristen hidup di bawah kapasitas rohaninya, saudara. Bukan karena Tuhan tidak memberkati saudaraku, tapi karena mereka tidak tahu apa yang sudah mereka miliki. Makanya coba saudara, orang kalau nggak memahami tentang berkat rohani, cara doanya itu selalu selaku Tuhan berkati aku. Salah nggak dengan itu? Nggak salah, saya nggak bilang itu salah. Tapi saya harus memahami. Sebelum saudara berkata Tuhan berkati aku, Tuhan sudah berkati saudara. Orang yang memahami berkat rohani itu dia akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkatiku. Engkau telah memberkati hidupku, Engkau telah memberkati anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Beda, saudara. Level kita harus lebih meningkat lagi, saudara. Doa kita bukan sekedar minta-minta, tapi doa kita memperkatakan iman, memperkatakan janji Tuhan. Orang kalau sakit, kalau tidak memahami berkat rohani, doanya apa? Tuhan sembuhkan saya. Salah nggak? Saya nggak bilang itu salah. Tapi sampai di situ level rohaninya. Tapi kalau dia menyadari siapa dia di dalam Tuhan, maka dia akan berkata, Tuhan, Kau sudah sembuhkan saya. Kok gak ada yang ambil, saudara? Tuhan, Kau sudah pulihkan saya. Saya sembuh dari segala penyakit saya. Saya dipulihkan dari segala penyakit saya. Katakan amin. Dia memperkatakan iman. Karena dia mengerti siapa dia di dalam Tuhan. Saudara, ini masalahnya bukan kita tidak diberkati atau diberkati apa enggak. Ini masalahnya pola pikir kita, mindset kita, cara pandang kita. Makanya saya berkata sama saudara, kalau cara pandang kita enggak berubah tentang berkat ini, kita akan sering mengejar berkat jasmani. Kita hanya selalu berfokus tentang berkat jasmani, hanya berfokus kepada berkat-berkat yang kelihatan. Tapi seharusnya yang kita kejar bukan itu. Yang kita kejar apa? Hidup kita berubah. Hati kita berubah. Manusia batin kita diubahkan, saudaraku. Sehingga kita menjadi manusia rohani yang semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Kenapa? Karena kalau hatimu benar, maka itu berkat semua mengikuti hidupmu. Percayalah itu, saudara. Jangan kita hanya fokus kepada berkat jasmani. Kalau hidup kita belum berubah, saudara. Jadi kita sering
selalu punya salah pemahaman, saudara. Karena kalau hati kita masih rusak, sebanyak apapun berkat jasmani yang kau miliki, nggak akan pernah cukup. Betul nggak, saudara? Hatinya masih rakus, masih tamak, masih rasa kurang dan kurang terus. Saya mau tanya, dia kan pernah rasa cukup sama itu? Nggak akan pernah. Dia kan pernah mengucap syukur? Nggak akan pernah. Tapi kalau hatimu, sikapmu sudah berubah, seberapapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, kau akan merasa cukup. Karena kau percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi hari ini kita akan melihat 3 kebenaran tentang berkat, saudara. Yang pertama, berkat rohani ataupun berkat spiritual itu berasal dari Tuhan, berasal dari Allah, saudara. Efesus 1 ayat 3a katakan tadi apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Sekali lagi, ayat ini dibuka oleh Paulus bukan dengan permintaan, bukan dengan permohonan, bukan dengan berkat. Tapi Paulus memulai dengan apa? Pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa Paulus memulai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Karena sumber berkat itu lebih penting daripada berkat itu sendiri. Sekali lagi, karena sumber berkat itu jauh lebih penting daripada berkat itu sendiri, saudara. Kenapa? Karena berkat yang sejati itu berasal dari Allah, bukan dari usahamu, bukan dari hasil bisnismu, bukan dari hasil pekerjaanmu, tapi berkat yang sejati itu datangnya dari Tuhan, saudara. Coba Pak Arwan baca Yakobus 1 ayat 17, Pak Arwan. Yakobus 1 ayat 17, Pak Arwan. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Apa yang dikatakan ayat ini? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Dari atas. Artinya apa, saudara? Ini artinya Allah tidak pernah salah memberi. Katakan amin. Allah tidak pernah keliru untuk mengatur. Katakan amin. Allah tidak pernah kehabisan berkat, tidak pernah kehabisan sumber. Katakan amin. Yang berikutnya Pak Arwan, Roma 11 ayat 36. Coba Pak Arwan, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini menghancurkan kesombongan kita, saudara. Kok nggak boleh sombong? Warung saudara, usaha saudara, kesehatan yang saudara dapatkan hari ini, semua datangnya dari Tuhan. Dan untuk siapa? Untuk Tuhan. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Jadi tidak ada berkat yang datangnya dari kehebatan kita. Tidak ada berkat datangnya dari skill kita. Tidak ada berkat yang datangnya selaku dari kemampuan kita. Semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Jangan merasa hebat.
Jangan merasa pintar, jangan merasa paling berhikmat. Karena semuanya datangnya dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu hanyalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Rumahmu itu titipan dari Tuhan. Mobilmu itu titipan dari Tuhan. Tanah yang kau miliki itu titipan dari Tuhan. Semuanya Tuhan percayakan kepadamu. Oleh sebab itu kelolalah dengan baik. Jadilah pengelola-pengelola yang dapat dipercaya, saudara. Jadi karena ini, saudara, kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki itu semua datangnya dari siapa? Dari Tuhan, saudara. Jadi kita seringkali merasa berhasil karena kita pinter. Kita merasa diberkati karena kita kerja keras, karena usaha kita. Kita merasa aman karena perencanaan kita, karena strategi kita, saudara. Padahal firman Tuhan berkata, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup, itu anugerah. Opung Gogo paling menyadari itu. Beliau cerita sama saya, berapa kali sakit. Tapi sampai hari ini, Opung tetap hidup. Itu anugerah. Amin, saudara. Ada banyak orang yang memang, saudara, Tuhan percayakan hanya sebatas umur segitu. Tuhan tentukan hanya sebatas. Tapi kalau hari ini kau masih hidup, anugerah. Dan jangan pernah sia-siakan anugerah itu. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Kalau hari ini saudara masih bisa beribadah. Opung Sen masih bisa beribadah, bisa ke gereja. Apalagi ikut siapa? Maria. Itu bukan karena Maria hebat. Bukan karena sekedar keinginan Maria. Tapi itu adalah anugerah sehingga Maria bisa datang ke tempat ini. Kita bisa beribadah, kita bisa menikmati. Itu anugerah. Banyak orang percaya, orang beriman gak bisa ibadah kayak kita. Betul? Bahkan mereka beribadah dari tempat ke tempat yang lain, pindah-pindah. Dari goa ke goa yang lain, selaku di negara seberang sana. Mereka sulit untuk beribadah. Jadi kita gak boleh sombong. Karena hari ini iman kita belum mati. Kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bisa meyakini Tuhan Yesus adalah Raja Juru Selamat. Itu karena apa? Anugerah. Itu karena kasih karunia, saudara. Jadi berkat rohani tidak pernah membuat kita besar. Berkat rohani membuat Tuhan semakin besar di mata kita. Bukan kita yang besar, bukan kita yang jadi sombong, tapi semua Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, saudara. Jadi ketika kita sadar bahwa semua dari Tuhan, semua dari Allah, saudara, maka respon kita seharusnya apa? Penyembahan, bersyukur, pujian, bukan pamer, bukan membanggakan, tapi justru berkata, terpujilah Allah Bapa di surga. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Beri tepuk tangan buat kita semua, saudara. Jadi saudara, berkat rohani, spiritual itu akan mengarahkan hati kita kepada sumbernya. Bukan kepada diri kita sendiri. Bukan kepada ego kita, saudara. Kesombongan kita. Bukan. Orang kalau dia diberkati, dia sadar itu dari Tuhan. Dia gak akan jadi sombong. Tapi kalau engkau jadi sombong, itu bukan dari Tuhan berkatnya. Kalau berkatnya dari Tuhan, kau gak akan sombong, saudara. Dan kalau engkau menyadari, saudaraku, kalau engkau diberkati Tuhan, engkau bukan merasa paling rohani, tidak, tapi justru engkau berkata ini karena anugerah.
Kalau engkau merasa yang paling rohani, itu bahaya saudara. Kita merasa saudaraku, kita merasa hebat, makin pinter, kita sombong, itu bahaya. Atau berkat membuat kita makin jauh dari Tuhan, itu juga bukan dari Tuhan. Justru kalau engkau diberkati Tuhan, kau semakin dekat sama Tuhan. Karena ada banyak orang begitu diberkati, dia makin jauh. Itu bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, segala berkat yang kau terima, apapun yang kau miliki, kau justru semakin dekat sama Tuhan. Amin. Nah saudara, karena itu kita akan lihat berkat rohani yang sejati menghasilkan 3 hal. Boleh Sil lanjut Sil? Sil? Next. Ya, apa itu saudara? Yang pertama, hidup kita dengan ucapan syukur. Orang yang sadar sumbernya, dia tidak banyak menuntut saudara. Tapi orang yang sadar sumber berkat itu, dia akan banyak bersyukur. Syukur bukan karena sempurna, syukur bukan hanya sekedar berhasil, tetapi dia bersyukur karena Allah tetap setia dalam hidupnya. Katakan amin. Yang kedua, kalau dia tahu sumber berkat itu, maka dia akan menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita sadar, kalau bukan karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Semua karena Tuhan. Kerendahan hati bukan berarti juga kita merendahkan diri. Tapi menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya apa? Tidak menyombongkan berkat. Bukan untuk dipamer, tapi justru untuk memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yang kedua kita mau belajar apa? Berkat spiritual diterima di dalam Kristus saudara. Ya Efesus 1 ayat 3b berkata yang di dalam Kristus telah apa? Memberkati kita. Perhatikan saudaraku. Telah apa? Memberkati kita. Paulus tidak berkata Allah memberkati kita karena usaha kita. Tidak. Tapi Paulus berkata saku Allah memberkati kita karena Tuhan. Karena anugerah. Bukan karena kesetiaan kita. Kita diberkati kenapa? Karena kita di dalam Kristus saudara. Karena kita adalah orang yang percaya kepadanya. Artinya apa saudaraku? Di luar Kristus tidak ada berkat rohani. Katakan amin. Tapi di luar Kristus ada nggak berkat yang kelihatan? Ada. Makanya ada orang-orang yang nggak percaya Yesus banyak uangnya. Banyak. Bisa nggak? Bisa. Tapi berkat rohani di luar Kristus mereka tidak akan pernah bisa alami. Karena berkat rohani itu hanya yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau saudara lihat, kok dia nggak orang percaya ya Pak? Dia nggak pernah ikut Tuhan kok. Bahkan mungkin dia orang Kristen tapi nggak pernah ibadah kok, nggak pernah buat apa-apa, tapi banyak uangnya. Oh bisa, bisa. Saudara. Tapi mereka nggak bisa mengalami berkat rohani. Sekali lagi saya mau katakan saudara, berkat rohani itu jauh lebih penting dari berkat yang kelihatan. Katakan amin saudara. Dan ingat, di dalam Kristus segala berkat telah tersedia. Jadi inilah pusat iman kita. Berkat itu tidak berdiri sendiri saudara. Berkat itu selalu terikat pada pribadi Yesus. Dan saya mau beritahu saudara, Yesus ada di hatimu. Dan berkat itu terikat pada diri siapa? Saya mau tanya, berarti berkat itu juga sudah ada dalam hidupmu? Sudah kau terima? Haleluya. Katakan kiri kanannya, saya sudah diberkati. Saya sudah diberkati. Haleluya. Amin. Makanya kita harus tetap ada di dalam Kristus. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Lalu Kolose 2 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Artinya apa? Di dalam Kristus kita sudah penuh. Katakan amin. Di dalam Kristus kita cukup. Kita tidak kekurangan. Katakan Yesus itu cukup bagi saya. Karena semuanya ada di dalam Kristus. Berkat rohani, berkat yang kelihatan, semuanya ada di dalam Kristus. Dan engkau ada di dalam Kristus, maka semuanya itu telah engkau terima. Engkau telah miliki, saudara. Bukan akan, bukan nanti, tapi sudah engkau miliki, saudara. Dan engkau ada di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita tidak akan pernah kekurangan. Jadi identitas kita bukan di luar Kristus, saudara. Next ya. Tapi identitas kita ada di dalam siapa? Kristus, saudara. Udah lewat terus ya. Nah iya. Jadi saudara, mari kita bukan sekedar datang ke gereja hari ini. Tapi mari kita hidup bergantung setiap hari dengan Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan. Hidup bersandar kepada Tuhan, saudara. Hidup yang berhubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita rajin ibadah. Katakan amin. Kalau Kristus, saudaraku, pusat hidup kita, maka berkat itu akan mengalir secara alami. Dengan otomatis. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Dan ingat, kita tidak mencari nilai dari dunia ini. Dunia menilai kita dari mana? Prestasi. Dunia menilai kita dari mana? Dari penampilan. Dunia melihat kita dari mana? Pencapaian. Tapi Tuhan menilai kita bukan dari itu semua, saudara. Tuhan menilai kita, saudaraku, karena hubungan kita dengan Dia. Karena penebusan, karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang terakhir, ketiga, berkat spiritual bersifat kekal. Katakan kekal. Efesus 1:7 berkata, di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan oleh darahnya, saudara. Inilah inti Injil, saudara. Berkat terbesar bukan apa yang kita terima, tetapi apa yang sudah, saudaraku, Yesus bayar, saudara. Apa yang Dia sudah bayar? Hidup kita. Dia tebus dengan apa? Dengan darahnya. Artinya apa? Hargamu mahal. Hargamu itu tidak ternilai dari dunia ini, saudara. Karena begitu mahal. Jadi engkau berharga bukan karena pencapaian. Engkau berharga bukan karena apa yang kau miliki, bukan karena prestasimu, bukan karena apa yang kau raih. Tapi engkau berharga karena Kristus telah menebus engkau dan Dia membayar hidupmu, menebus hidupmu. Mahal harganya apa? Dengan apa? Karena darahnya. Jadi harga hidup. Jangan pusing dengan apa kata orang. Jangan pernah hidup apa kata orang. Jangan pernah hidup apa kata dunia. Tapi hiduplah apa kata Tuhan. Karena berkat yang terbesar bukan sekedar apa yang kita terima. Tapi Yesus telah mati bagi kita. Dan dengar baik-baik, saudara. Berkat yang kelihatan itu semua bisa hilang. Betul? Uang bisa hilang. Kesehatan kita bisa goyah. Posisi jabatan kita bisa hilang. Tapi berkat rohani gak pernah hilang. Itu kekal, saudara. Kenapa? Karena hidupmu sudah dibayar oleh darah Yesus. Sekali untuk apa? Selama-lamanya. Coba Pak Arwan ini baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Pak. Ini ayat terakhir. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana
bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Apa kata Petrus? Kamu tak tahu. Katakan, saya tahu. Apa yang kita ketahui? Kamu telah ditebus. Ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan siapa? Darah Kristus yang mahal, saudara. Artinya apa? Berkat ini harganya tidak murah. Tapi berkat ini harganya apa? Mahal, saudara. Dan berkat ini sifatnya tidak sementara. Berkat ini tidak tergantung kondisi. Tidak tergantung situasi. Karena apa? Karena engkau sudah ditebus. Haleluya. Katakan kiri kanannya Tuhan Yesus, bilang, terima kasih karena engkau telah menebusku. Itu berkat yang paling mahal, Tuhan. Beri tepuk tangan buat kita semua, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena penebusan itu tidak bisa dicabut. Pengampunan itu gak bisa dibatalkan. Kasih karunia tidak pernah kadaluarsa. Kasih karunia itu terus mengalir dan berlimpah dalam hidupmu. Gak ada batasnya, saudara. Jadi saudara, sekali lagi Allah sudah memberikan yang terbesar. Yaitu apa? Anaknya, Yesus. Itulah berkat yang terbesar. Dan dia tidak akan pernah menarik kembali berkatnya, saudara. Jadi kalau Tuhan memberikan yang paling mahal, kenapa kita harus ragu tentang pemeliharaannya? Kalau Tuhan sudah berikan kita berkat yang terbesar, kenapa kau masih ragu dengan masalah finansial, keuangan? Kau gak perlu khawatir. Karena yang terbesar aja dia berikan. Apalagi uang, apalagi harta. Bagi Tuhan terlalu kecil. Amen. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari hari ini kita belajar untuk terus percaya. Dan kita mengubah cara pandang kita tentang berkat. Cara pikir kita, mengambil keputusan, menghadapi penderitaan. Dan cara kita bersyukur atas kelimpahan. Itu harus berubah semua. Sehingga kita percaya berkat itu terus mengalir dalam hidup kita, saudara. Karena berkat yang terbesar dalam hidup kita, saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara dan saya sudah diampuni. Saudara dan saya sudah ditebus. Dan identitas kita sudah dipulihkan. Kita adalah ciptaan baru. Kita ada di dalam Kristus, saudara. Dan oleh sebab itu katakan, Yesus cukup bagiku. Karena di dalam Yesus kita tidak kekurangan, saudara. Dan saya percaya hari ini, saudara, mari jangan lagi engkau merasa gak layak. Jangan lagi engkau merasa tidak mampu. Jangan lagi engkau merasa kurang. Jangan lagi engkau merasa salah. Jangan lagi engkau merasa capek. Tetapi engkau katakan, Tuhan, saya bersyukur. Semuanya telah kau berikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Karena berkat terbesar Kau telah berikan bagi kami, yaitu karya keselamatan, yaitu penebusan. Kau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kami. Ketika kami percaya kepada semua berkat itu telah tersedia di sorga. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-janji, buat kesetiaan. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Oh, pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita semua sembah Dia. Oh, naikkan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang terbesar. Kau mati di kayu salib bagi kami Tuhan, dan Engkau cukup bagi kami, sebab Kau Tuhan gembala kami, takkan kekurangan-Mu. Oh, oh, mari semua kita sembah. Buka mulutmu saudara, naikkan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu kepada Dia, karena semuanya telah tersedia di surga. Engkau bukan akan diberkati, tapi sudah diberkati. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, ya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, berkat itu datangnya dari-Mu. Tidak ada yang kami sombongkan, tidak ada yang kami banggakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih ya buat berkat-Mu Tuhan, buat pemulihan yang Kau berikan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terutama adalah berkat secara rohani. Manusia batin kami diubahkan Tuhan, hati kami dipulihkan Tuhan. Maka kami percaya berkat-berkat jasmani yang terlihat akan menyusul dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara,
Kalau hari ini ada di antara kita merasa tidak layak. Kau berkata, Tuhan aku gak layak. Atau bahkan mungkin kau merasa bersalah. Kau merasa selalu kurang. Kau tidak pernah merasa cukup, selalu berkekurangan. Atau kau hari-hari ini sudah merasa lelah. Kau letih. Kau gak sanggup lagi. Kau berkata, Tuhan terlalu berat hidupku Tuhan. Aku capek, aku lelah. Kalau kau orangnya saudara, mari kau taruh tanganmu di dada. Letakkan tanganmu saudara. Engkau telah berikan aku berkat yang terbesar, yaitu Yesus yang mati di kayu salib. Berkat terbesar itu pengampunanmu. Berkat terbesar dalam hidup itu adalah keselamatan kami, Tuhan. Kami orang yang tidak layak, kami orang yang berdosa, Kau telah tebus kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, hari ini kami akan berkata, kami cukup di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau bersungut-sungut lagi. Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau telah menyediakan semua berkat itu kepada kami. Dan sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kehebatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap berkat yang kami alami bukan untuk kami banggakan, bukan untuk kami pamerkan Tuhan, tapi untuk kami hidupi, kami syukuri di dalam Engkau. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami semua Tuhan. Dan hamba percaya hari ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah telah Tuhan kuatkan hari ini, yang beban berat Tuhan telah berikan kelegaan, Tuhan telah berikan sukacita, Tuhan telah berikan damai sejahtera, Tuhan telah berikan kasih karunia, dan kasih karunia itu melimpah dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mulai hari ini cara doa kita berubah. Haleluya. Bukan sekedar permintaan, tapi memperkatakan kata-kata iman, memperkatakan janji Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sambil kita persembahan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman saudara. Yang pertama, untuk Komsel masih gabung saudaraku.